warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tidak terasa sudah di pendampingan individu yang ke-6 Oke. Individu yang ke-6 atau pendampingan yang terakhir ya. Oke, Bu Dewi, sebelum pendampingan individu yang ke-6 ini, apakah Bu Dewi dalam kondisi yang fit untuk hari ini? Alhamdulillah sehat Bapak. Oke, bisa kita mulai Bu Dewi ya. Iya. Mengawali pendampingan individu yang ke-6 ini, proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir Bu Dewi, yang Bu Dewi alami terkait dengan 1 bulan terakhir ini. Ya, pada 1 bulan terakhir ini saya mungkin lebih setelah menyelesaikan LMS ya Pak. Kemarin kan setelah selesai modul 3.3 saya melengkapi beberapa kegiatan yang belum saya lakukan. Sebenarnya sudah saya lakukan tapi belum saya dokumentasikan. Seperti melakukan aksi nyata modul 2. Pembelajaran berdiferensiasi itu 2.1 gitu. 2.1 malah bareng jenengan kalau nggak salah yang coachingnya bareng jenengan. Jadi dokumentasi saya kan ada di mana-mana, kemudian saya kumpulkan, saya gabungkan satu menjadi aksi nyata. Jadi saya mendokumentasikan beberapa aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi, kemudian 3.1 pengambilan keputusan. Kemudian saya juga melakukan aksi nyata pada modul yang terakhir yaitu 3.3, yaitu modul tentang kegiatan yang berpihak pada murid, kegiatan positif. Fokus pendampingan di sini sebelumnya saya jelaskan dulu untuk tema pada pendampingan individu 6 ini, yaitu terkait dengan refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan dengan fokus yaitu persiapan panen hasil belajar, yang kedua pengumpulan survei umpan balik dan refleksi hasil survei tentang kompetensi guru-guru, yang ketiga refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan, terus yang terakhir penilaian pemetaan aset. Ya, jadi ada diskusi di sini apakah tujuan program sudah dikomunikasikan ke warga sekolah, karena kemarin di akhir pendampingan individu yang ke-5 itu sudah pernah ya disampaikan, bahkan diingatkan sebelum PI 6 harus sudah melaksanakan kegiatan pemetaan aset bersama warga sekolah. Oke, terkait dengan hal itu Bu, rencana tindak lanjut dari pendampingan individu 5 ini kan dulu sebelum kita mengakhiri PI pendampingan individu 5 di bagian akhir itu kan kami mengingatkan bahwa terkait dengan pelaksanaan survei umpan balik 360 derajat itu harus dilaksanakan sebelum PI 6 dan juga ada diskusi pemetaan aset juga sama terkait dengan itu harus sudah dilaksanakan pada saat sebelum pendampingan individu yang ke-6. Jadi menindaklanjuti itu, apakah kegiatan-kegiatan yang sudah disampaikan di akhir pendampingan individu 5 ini apakah sudah dijalankan atau belum, ini mohon klarifikasinya. Oke Pak, terima kasih untuk kegiatan pemetaan aset bersama warga sekolah, siswa, guru, dan orang tua sudah saya lakukan seperti yang saya sampaikan kemarin. Akhirnya kami lakukan di hari Rabu setelah PI 5, 1 hari persis setelah PI 5 kemarin. Oke. Tapi ini dokumen notulensinya lupa belum saya print. Ya, nanti dikirimkan. Oke. Tapi sudah saya unggah di LMS. Di PI 6 kan ada unggah pemetaan aset. Atau nanti pada saat sudah selesai nanti bisa dikirim file untuk notulen asetnya. Siap. Dengan umpan balik ya yang 360 derajat sudah dilaksanakan Bu ya? Iya, sudah dikumpulkan kembali ya dari responden. Ya, dan sudah saya unggah juga hasilnya. Terus pada
pendampingan kali ini capaian yang Bu Dewi capai pada 1 bulan terakhir ini, Bu Dewi, capaian proses pelaksanaan masa 1 bulan ini yang Bu Dewi capai menurut Bu Dewi. Capaian yang sudah saya lakukan dalam 1 bulan ini, kalau secara capaian secara persentase nggih Pak, secara persentase mungkin hampir 95% seluruh kegiatan di LMS sudah saya lakukan. Hal itu terbukti dengan capaian 95% saya di LMS, jadi kurang 5% lagi yang saya perkirakan itu adalah kegiatan. Oke, Dewi, terima kasih luar biasa ya, capaian-capaian dalam 1 bulan terakhir ini supaya dapat menjadikan SMA Negeri 1 Malok ini semakin baik. Kemajuan yang atau progres yang Bu Dewi capai ini bisa berdampak positif pada sahabat pendidikannya Bu Dewi. Siap. Oke, masuk. Masuk di bagian inti pendampingan Bu Dewi. Bagian yang pertama ini terkait dengan refleksi hasil survei atau feedback 360 derajat. Berdasarkan hasil survei atau feedback 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, mengingatkan kembali kompetensi guru penggerak. Ya, kali kita sampaikan ya. Yang pertama, mengembangkan diri dan orang lain. Yang kedua, pemimpin pembelajaran. Yang ketiga, kepemimpinan manajemen sekolah. Yang keempat, kepemimpinan pengembangan sekolah. Keempat ya. Ini tidak, intinya setiap pendampingan selalu kami ingatkan supaya kompetensi daripada guru penggerak ini bukan hanya, terkadang gini, ada guru penggerak yang kompetensinya saya tidak tahu, ini yang bahayanya di sini ya. Berarti untuk arah dan tujuannya tidak memahami kan. Anak buahnya Pak Toto tahu semua. Ini kompetensi yang melekat ya. Iya. Cara caranya seperti itu. Kan memang harus tujuan yang didapatkan itu, kompetensinya juga dilaksanakan dari progres dari waktu ke waktu. Terkait dengan itu Bu ya, kompetensi yang jenengan sebutkan tadi, menurut Bu Dewi atau menurut hasil survei itu yang kurang baik ya, yang menurut Bu Dewi dan perlu ditingkatkan ya. Di situ kan ada 3 responden Bu ya, dari kepala sekolah yang kurang baiknya terkait kompetensi apa, terus dari rekan sejawat juga sama, kurang baiknya di kompetensi mana, yang terakhir yaitu murid. Murid ini juga tentunya ada hal-hal yang mungkin dirasa kurang dari hasil survei responden yang sebutkan tadi. Monggo Bu Dewi, dari kepala sekolahnya, dari rekan sejawatnya, dari muridnya, ini kan hasilnya bisa dilihat di situ, sehingga kita dibuka kembali Bu Dewi, yang kurang baik atau yang perlu ditingkatkan. Bapak, terima kasih. Ini kalau berdasarkan umpan balik 360 derajat, kalau menurut diawali dari Bapak Kepala Sekolah dulu menurut Bapak Kepala Sekolah dalam mengembangkan diri dan orang, saya mungkin hampir dikatakan mendapatkan poin 4 semuanya pada tersebut. Tetapi memang kelemahan saya ada di kompetensi ini, berarti manajemen sekolah. Ketiganya. Iya, yang ketiganya. Manajemen sekolah. Iya, mungkin karena memang saya tidak begitu terlibat sih dalam di akhir-akhir ini dalam pengembangan kegiatan manajemen sekolah. Sedangkan untuk siswa sudah memberikan respon baik kepada saya, memberikan nilai tertinggi kepada saya dalam pengelolaan kelas, karena saya dibilang guru yang tenang dan sabar dalam menghadapi murid. Cuman mungkin nanti perlu
berkolaborasi kata siswa saya guru lain untuk mengajar bersama di kelas, sehingga mungkin saya perlu jadi mungkin saya perlu melihat dari teman yang lain juga tentang apa yang mereka lakukan di kelas. Kemudian menurut teman-teman saya atau rekan sejawat saya, mereka sudah memberikan respon baik kepada saya, terutama memang dalam hal pemimpin pembelajaran. Hampir semuanya saya mendapatkan nilai yang baik, dan lagi-lagi nilai yang agak kurang mungkin memang di manajemen sekolah, Pak. Jadi perlu saya tingkatkan, terutama dalam melibatkan warga sekolah dalam ini. Ya, oke. Jadi yang kepala sekolah belum atau kurang sesuai, kurang baik. Ini dari hasil survei itu ada skor 3-nya, itu manajemen sekolah. Dengan siswa ini ada skor 3-nya nanti. Ada. Tadi berkolaborasi dengan guru lain, mengajar bersama di suatu kelas. Itu skornya 3 ya. Yang baik. Terus selanjutnya dengan manajemen sekolah. Ya, yang nilainya. Oke, dari hasil 4 kali ini terkait dengan kompetensi guru penggerak yang dengan sebutkan tadi ada Dewi ini. Semoga apa yang dengan rencanakan ini meningkatkan kompetensi sesuai dengan harapan dari masukan dari umpan balik dari Bapak Kepala Sekolah dan rekan sejawat tadi. Terkait dengan keterlibatan di untuk dalam upaya dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewi, ya, ini ada pihak-pihak yang terlibat, yang dengan sesuai rencana ini pihak yang terlibat nanti dapat ya. Saya jelas melihat yang terutama dan yang terpenting, yang kedua adalah teman sejawat saya, kemudian akan juga melibatkan siswa-siswa. Oke, terkait dengan itu Bu, yang peningkat manajemen sekolah kan otomatis melibatkan dari kepala sekolah dan teman sekolah. Untuk kompetensi yang terkait dengan tadi dari siswa itu kan ada kolaborasi dengan guru lain, berarti kan melibatkan guru yang ingin diajak kolaborasi. Ya, harapannya apa yang disampaikan di dalam kasus derajat ini bisa tercapai, ada peningkatan yang ke arah yang lebih. Oke, Bu Dewi, kita lanjut ke sesi selanjutnya, masih di bagian inti terkait dengan perubahan dalam pembelajaran. Bu Dewi setelah menjalankan pendidikan guru penggerak selama 6 bulan, itu ada perubahan yang Bu Dewi rasakan terkait dengan kompetensi Bu Dewi sebagai guru. Berbagai macam kegiatan yang ada di guru penggerak ini yang menuntut saya untuk berkolaborasi. Tidak bisa saya melakukan sendiri, sehingga dituntut untuk memiliki kompetensi sosial yang sangat tinggi, dan itu kompetensi saya itu semakin bertambah dengan diasahnya di guru penggerak ini. Kemudian untuk kompetensi profesional jelas saya memperoleh tambahan, istilahnya apa ya, tambahan pengetahuan, tambahan ilmu bagaimana mengelola kelas, bagaimana mengelola siswa, dan mungkin nanti endingnya bagaimana melakukan melakukan perubahan manajemen di sekolahan. Kita memiliki bertambahnya bekal untuk hal itu. Sekarang yang membuat perjalanan selama menjalani pendidikan guru penggerak selama 6 bulan ini yang menurut Bu Dewi ini sangat memuaskan. Jadi apa saja Bu ya yang menurut panjenengan selama kita atau jangan melaksanakan kegiatan pendidikan guru penggerak selama 6 bulan ini, hal-hal yang paling memuaskan menurut Dewi?
Yang paling memuaskan, cukup memuaskan lah. Iya, yang cukup memuaskan menurut Dewi ya. Kalau saya melihat siswa, ada perubahan di siswa saya itu, Pak. Iya. Jadi ketika saya melihat ada perubahan pelatihan yang saya peroleh berdampak pada siswa saya, nah itu yang kayaknya capeknya saya itu hilang. Ketika melihat siswa saya senang, siswa saya merasa nyaman di kelas saya, nah itu menurut saya yang bagi saya cukup memuaskan bagi saya. Sekarang ganti, kalau tadi sudah yang cukup memuaskan, sekarang yang menantang terkait dengan perjalanan selama 6 bulan menjalani pekerjaan yang paling menantang. Yang paling menantang itu memang ketika melakukan aksi nyata ya Pak. Ya. Beberapa kegiatan yang membutuhkan aksi nyata seperti melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian melakukan praktek coaching, kemudian melakukan pemetaan aset dan aksi nyata kegiatan yang berdampak positif pada murid itu. Aksi nyata itu jelas menantang bagi saya karena tidak bisa saya selesaikan dalam waktu 1 malam. Kalau mungkin tugas membuat koneksi materi atau demonstrasi kontekstual, tugas-tugas yang lainnya mungkin saya bisa selesaikan 1 malam selesai. Tapi untuk aksi nyata memang sangat menantang karena butuh persiapan mungkin 3 sampai 1 minggu bahkan. Karena kadang ide kreatif kita atau gagasan terkait dengan pembuatan aksi nyata ini perlu situasi yang tidak serta-merta langsung begitu ada waktu terus sudah. Iya, karena melibatkan banyak pihak dan banyak pihak itu pasti tidak bisa menyesuaikan dengan waktu dengan saya. Jadi saya harus mengkolaborasikan banyak pihak. Nah, itu yang menantang menurut saya. Oke, Dewi, di sesi perubahan dalam pembelajaran ini kita cukupkan ya, kita masuk ke sesi berikutnya. Dewi, kita masuk di sesi yang ketiga ya. Yaitu pemetaan aset ya. Melaksanakan setelah PI 5 ya. Nggih. Langsung hari Rabunya ya. Dilaksanakan di situ diserahkan hasil diskusi ya, terkait dengan pemetaan aset. Aktor yang terlibat dalam proses pemetaan aset yang ada di sini. Kemarin pada saat kegiatan pemetaan aset, saya mengundang Bapak Kepala Sekolah, kemudian guru, kemudian siswa, juga ada perwakilan wali murid. Terus yang selanjutnya Bu Dewi terkait dengan dalam pengidentifikasian sumber daya yang ada di sekolah bersama para aktor yang kita sebutkan tadi, proses akulturasi ini bisa tercapai dengan baik atau bagaimana selama pemetaan? Okay. Kalau menurut saya proses kolaborasi kemarin terjadi dengan baik. Memang dibutuhkan dulu presentasi dari kami selaku pihak sekolah apa saja aset yang dimiliki oleh sekolahan, kemudian baru setelah itu wali murid, karena memang wali murid agak awam terhadap beberapa aset sekolah, baru mereka bisa membantu dalam menyusun strategi pemanfaatan dari aset-aset tersebut. Jadi kemarin juga ada usulan beberapa wali murid terutama tentang lahan yang ada di belakang. Oke, kita tahan dulu ya. Karena nanti ada sesi selanjutnya. Oke. Terkait dengan kendala dan tantangan yang Bu Dewi hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah.
Nggih. Kendala dan tantangannya. Kendalanya kemarin sebenarnya sudah saya sampaikan tadi, kendalanya karena beberapa wali murid itu masih awam dengan aset yang dimiliki sekolah. Mereka kan taunya aset itu adalah sesuatu yang tampak gitu. Padahal aset yang dimiliki sekolah kan tidak hanya yang tampak, seperti guru-guru itu kan juga aset, sumber daya manusia itu kan juga aset. Ya. Nah, jadi kemarin kami juga menyampaikan, jadi kami memaparkan dulu, istilahnya kami memberikan gambaran dulu. Jadi kendalanya saya kemarin itu kami harus tidak bisa langsung mengeksplor, tetapi kami menyampaikan dulu, memberikan contoh-contoh yang kami miliki dulu kepada peserta. Terus proses cara mengatasinya itu berarti tadi Bu Dewi menyampaikan dulu ya. Iya. Yang ada presentasi yang memperkenalkan dulu secara gambaran bahwa seperti yang ada di sini dan seperti ini. Okay. Yang utamanya proses pengidentifikasian ini yang tentunya melibatkan beberapa aktor tadi. Okay. Seperti itu Bu Dewi. Yeah. Jadi yang sekarang perasaan Bu Dewi ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah. Ya, perasaan saya sebenarnya agak kagum dan kaget. Nah, jadi kagumnya saya ternyata memang pemetaan aset itu tidak hanya siswa, guru, dan kepala sekolah, tapi memang juga perlu melibatkan ternyata wali murid dan bahkan mungkin warga lingkungan sekolah, Pak, seharusnya. Mungkin karena kemarin persiapannya kurang matang, saya hanya mengundang wali murid. Mungkin kalau juga mengundang warga sekitar sekolah, mungkin itu juga mungkin akan lebih matang dalam memberikan masukan-masukan. Jadi ternyata banyak kemarin tereksplor kemampuan wali murid yang dapat membantu semakin memanfaatkan aset sekolah gitu loh, Pak. Jadi banyak wali murid kemarin yang merespon baik dan siap membantu. Nah, terus sekarang pertimbangan Dewi dalam menentukan sumber daya sekolah. Dalam menentukan sumber daya sekolah, pertimbangannya jelas yang pertama dari apa yang dimiliki dulu. Ketika saya dan teman-teman, karena memang kemarin dibantu oleh beberapa teman dalam memetakan, ketika kami sudah memetakan apa yang sudah kami miliki, yang kedua adalah kami memetakan apa yang tidak kami miliki tetapi bisa kami miliki dengan aset sekolah, dengan strategi-strategi tertentu. Jadi dalam menentukan sumber daya sekolah kemarin apa saja yang bisa kami gunakan, seperti itu, Bapak. Ya. Nah, dari yang kemarin itu kan buat pertanyaan. Jadi kan tidak asal membuat pertanyaan, tapi kan kita juga membuat pertanyaan yang punya tujuan, ya, punya menggali aset. Nah, dari awal kan menggali aset potensi. Terus A-nya kan ambil pelajaran. Yeah. Ambil pelajaran ini menggunakan kata kunci. Saya sampaikan kata kuncinya apa? Tujuannya untuk apa? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pendapat lain yang dijadikan sumber daya sekolah yang belum Bu Dewi temukan pada prosesnya sudah berlangsung. Jadi pada saat ternyata setelah selesai pemetaan aset ini, Bu Dewi punya pemikiran, oh ternyata ini masih yang perlu dijadikan sumber daya. Kira punya pemikiran seperti itu? Iya, ada, Bapak. Nah, itu yang saya sampaikan. Saya terkaget itu ketika ternyata pada aset sumber daya manusia kemarin yang saya sampaikan itu hanya aset kemampuan guru, kemudian kompetensi siswa, kemampuan siswa, tapi ternyata juga aset wali murid, sumber daya manusia yang dari wali murid itu ternyata luar biasa. Ketika kami menyampaikan kemarin ada beberapa kami mempunyai lahan kosong di belakang yang bisa dimanfaatkan, ternyata ada wali murid dari kami yang mampu untuk mengolah lahan tersebut atau memiliki keahlian lah dalam bidang pertamanan. Nah, ternyata memang
itu perlu saya tambahkan ke dalam aset sekolah. Di wali ya. Iya. Wali murid ya. Iya. Itu dia hanya menyampaikan pada saat proses itu Bu. Diskusi pemetaan aset. Iya. Dia sudah terbiasa. Dia menanyakan itu digunakan untuk apa. Nah, kami menyampaikan untuk hutan sekolah. Nah, malah beliau menyarankan tidak hanya sekedar hutan sekolah, tapi juga bisa untuk taman sekolah. Nah, kemudian beliau menyampaikan seperti apa ya, pengalaman-pengalaman lah, pengalaman-pengalaman dalam membuat taman-taman. Oke, Dewi, sesi pemetaan aset ini sudah selesai ya, kita selesai. Nanti selanjutnya persiapan. Saya ingin bertanya pada Pak Ajis terkait dengan proses dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya ada di SMA 1 Nalem ini. Jadi bagaimana prosesnya dari Pak Ajis yang kemarin menjadi salah satu menjadi aktor ya, aktor daripada pemetaan asetnya Bu Dewi. Baik, terima kasih Pak Toto terkait dengan proses identifikasi aset ini, kemudian dari orang tua. Memang kemarin Bu Dewi melakukan aksi nyata, di mana di situ Bu Dewi menyampaikan paparan terkait dengan identifikasi aset-aset yang ada di SMA Nurul. Kemudian dari beberapa wali murid menyampaikan bahwa terkait dengan ada sarana-prasarana apa saja yang dimiliki oleh sekolah ini yang nanti diperuntukkan kepada putra-putrinya itu seperti apa. Kemudian ada dari wali murid lagi bertanya terkait ada enggak lahan yang belum maksimal digunakan. Jadi itu kan bahwa sarana-prasarana di sekolah ini relatif sudah sangat lengkap karena di mana memiliki 22 kelas, kemudian memiliki sarana lab IPA maupun komputer yang sudah mumpuni, kemudian terkait ada perpustakaan, musola dan sebagainya. Secara fisik memang sudah mumpuni. Kemudian berlanjut pada pertanyaan dari wali murid yang lain, ada lahan di belakang sana yang akan dikembangkan sebagai 2 kelas baru, karena di tahun ini kelas 10 itu ada 8 bundle dan tahun depan otomatis akan bertambah di tiap-tiap tingkat kelas 11 maupun kelas 12. Dan disiapkan adalah lahan kosong untuk luar ruang baru, terus kemudian pengembangan dari hutan sekolah maupun kegiatan dalam pembelajaran. Seperti itu Pak. Jadi untuk jumlah yang kelas 6 ini paralelnya 8 ya? Ya, kelas 6. Oh ya, kelas 6. 8. Ada. Oh ya, kurang 2 kelas ya? Iya. Oke, terus terkait dengan kendala dan tantangan yang Pak Ajis sedang melakukan identifikasi sebagai sekolah. Baik, terkait dengan tantangan, memang kita miliki di sini mulai dari sumber daya manusianya, bisa dibilang jumlah dari guru, teman sejawat atau tata usaha itu relatif banyak. Maka di situ muncul heterogenitas atau tujuan-tujuan yang mungkin perlu penyamaan tujuan bersama setiap melakukan pemetaan di teman-teman kita, karena di teman-teman kita itu juga terdiri dari lulusan SMA, S1 dan ada yang S2. Kemudian terkait dengan siswa, mungkin karena terkait dengan sosial di Nalumsari perlu kita ketahui bahwa kita perlu belajar terkait dengan bagaimana sih sosial dan budaya warga-warga Nalumsari dalam kegiatan pembelajaran maupun dalam proses pemetaan. Oke, mungkin terkait dengan kendala yang kita sampaikan Pak Ajis, bagaimana upaya dalam mengatasi kendala tersebut? Upaya-upaya apa yang dilakukan
kendala kesehatan. Baik, terkait dengan mengatasi kendala, maka kami atau mungkin mulai dari Bu Dewi itu sudah sering sekali menerapkan trilogi pendidikan di mana seorang pendidik, murid dan orang tua itu saling bersinergi membangun untuk menyampaikan mulai dari orang tua seperti gagasannya, kemudian bagaimana peran guru di sekolah terhadap anak-anaknya, kemudian bagaimana kegiatan anak-anak di sekolah itu terjadi suatu hubungan yang baik. Ya. Jadi hubungan yang dimaksud Pak Anji antara guru dan orang tua, ya, bentuk komunikasinya seperti apa? Ya, jadi di sini Bapak Ibu guru itu walaupun selain memiliki WhatsApp anak-anak kelas, tetapi mereka juga memiliki WhatsApp dengan wali murid. Oh gitu. Jadi, ya. Jadi untuk WA kelas tersendiri, Ya, wali murid tersendiri dengan orang tua itu. ya itu sendiri. Bagaimana perasaan Pak Anji ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Mungkin ketika kita mengidentifikasi di sekolah ini kita berhasil, mungkin salah satu dalam perasaan kita ada rasa bahagia, senang dapat mencurahkan tenaga pikiran kita dalam proses identifikasi tersebut. Dan mungkin kedepannya dari identifikasi itu dapat bermanfaat terkait dengan perkembangan sekolah melalui aset-aset atau kekuatan sekolah untuk selalu berkembang. Oke, luar biasa. Terus yang terkait dengan pembelajaran yang pemetaan aset, proses pemetaan aset itu, apa pembelajaran yang bisa diambil? Baik. Mungkin kalau kemarin kita berpikir aset itu seolah-olah adalah bagian kecil, yaitu adalah finansial dalam kegiatan identifikasi. Tetapi kita belajar terkait dengan pemetaan aset itu ternyata ada 7, di mana 7 itu menjadi kekuatan sekolah ini dalam melaksanakan pembelajaran. Seperti itu Pak. Ya, 7 itu bisa disebutkan. Iya. Yang pertama adalah terkait dengan aset sumber daya manusia atau SDM-nya, kemudian sosial, kemudian ada politik, kemudian ada budaya dan agama, kemudian ada fisik terkait dengan bangunan-bangunan yang sekolah ini memiliki, kemudian ada lingkungan, dan yang terakhir adalah budaya. Jadi ketiga aspek ini harus saling mendukung. Selanjutnya Pak Anjis untuk penentuan sumber daya sekolah. Ini nanti dijadikan sumber daya yang akan kita gunakan terkait dengan program rencana usaha ke depan dalam tahun. Kira-kira pertimbangannya apa Pak? Pertimbangan untuk penentuan sumber daya yang ada di sekolah ini dalam menentukan sumber daya yang ada di sekolah. Baik, kalau terkait dengan penentuan sumber daya yang dimiliki sekolah, maka biasanya yang jadi penentu itu adalah walaupun semua berperan, maka kita ambil terkait dengan apa sih masing-masing dari aset itu memiliki keunggulan di sini dan tidak dimiliki oleh yang lainnya. Seperti lingkungan, bahwa sekolah ini juga merupakan sekolah adiwiyata dan tahun depan akan dikembangkan ke adiwiyata. Itu orientasi pertama di lingkungan. Sekolah kita akan dikembangkan menjadi adiwiyata. Kemudian tidak terlepas di kelas 10. Di kelas 10 itu sudah melalui 2 proyek P5. Nah, setelah P5 di mana di sana sudah kemarin di Gaya Hidup Berkelanjutan sudah salah satu kampanye yang sudah sekolah adiwiyata. Kemudian di bagian yang pertama adalah sekolah demokrasi itu sudah mengenalkan sosial budaya yang ada di wilayah kita ketika dalam proses pemilihan. Jadi ketika memilih OSIS mereka berekspektasi
orientasi itu menuju seolah-olah pemilihan seperti kepala desa. Jadi menuju seperti itu. Ada pembelajaran secara politiknya. Iya. Oke, Pak Ajis, terima kasih. Sama-sama. Ini luar biasa, Pak Ajis. Pada intinya proses yang dilaksanakan pemetaan aset terutama dilaksanakan juga sama satu tahun ini ada sinkronisasi dari berbagai aktor ini sudah sangat-sangat bagus terkait dengan apa yang disampaikan Pak Ajis tadi. Hasil pemetaan aset yang ada di sini orientasinya kan areanya kan mengangkat lingkungan ya, lingkungan terkait dengan kegiatan mandiri karena ini nasional sudah ya, nasional sama mandiri ya. Kemudian ada pengibasan kesadaran pendidikan yang sehingga kalau tadi dari Bu Dewi ya, kami diskusi dengan Bu Dewi ini dalam penentuan sumber daya di sekolah ini, yang pertama dapat kesimpulan singkat juga terkait dengan yang pertama dari masyarakat, jadi manfaat dalam 1 tahun ke depan atau apa yang bisa digunakan terkait sumber daya. Yang kedua terkait dengan prioritas, skala prioritas mana yang harus prioritaskan, sama-sama ada aset yang harus sumber daya tapi hasil belajar ya. Diskusi panen hasil belajar di sini tentunya nanti pada yang ke-7 ya. Jadi persiapan yang Bu Dewi siapkan ya terkait dengan panen hasil belajar pada karya 7, kita punya ide yang menarik untuk ditampilkan nanti di karya 7 kan? Ide gagasan terkait dengan karya 7 panen hasil belajar. Idenya sebenarnya kemarin sudah saya sampaikan Bapak pada teman-teman saat Loka 5. Nah, karena kan saya bilang ini mumpung masih ada waktu 1 bulan. Bagaimana nanti kalau kita di Loka 7 atau panen raya ini membuat seperti banner stand X banner kayak gitu Pak, nanti akan berisi foto kita, kemudian ada juga barcode kegiatan kita, kemudian atau barcode yang menuju ke portofolio kita, kemudian juga menampilkan hasil karya kita. Jadi nanti bisa kita diskusi bersama-sama ya. Iya. Mungkin lewat Zoom boleh, lewat kita ketemu juga boleh. Iya. Atau besok saat Loka 6 juga pas istirahat. Persiapan Loka 9, Loka 7 ini kita punya sesi tersendiri untuk membahas ini, mungkin secara daring atau secara luring. Kalau bisa malah luring aja Pak. Jadi kita luring sambil nyantai-nyantai di satu tempat kita akan cocok. Oke, yang selanjutnya yang Bu Dewi pamerkan pada saat panen hasil belajar nanti, kira-kira dari Bu Dewi punya produk apa yang akan rencana dipamerkan nanti? Yang saya akan pamerkan mungkin ya memang dari kegiatan aksi nyata 3.3 itu Pak. Saya akan memamerkan produk siswa saya yang berupa ekobatik. Nah itu yang saya maksud ya. Iya. Jadi produknya ini nanti dibawa. Iya, akan saya bawa. Kemudian juga sebenarnya produknya itu hanya berupa kain Pak, kain ekobatik. Tapi saya sudah bertanya kepada pihak sekolah, bolehkah kain ini saya minta 2 atau 3 untuk saya ubah menjadi tas atau apa. Dan kemudian saya diperbolehkan. Jadi kemarin saya bersama dengan beberapa siswa sedang membuat pola. Karena memang untuk kemampuan teknik menjahit saya tidak memiliki. Jadi tapi kalau kemampuan pola siswa memiliki. Jadi udah buat yang sederhana aja. Jadi yang utama kan tas atau apa. Ada kain secara utuh. Iya. Ada hasil kerajinan dari kain itu. Iya. Jadi dibuat kerajinan dari mungkin kreativitas dari siswa-siswi sini lebih bagus. Ya. Selanjutnya terkait dengan nanti misalkan gini Bu ya, ada calon guru penggerak yang terpilih sebagai penyaji dalam kelas berbagi. Jadi mungkin di antara jenengan atau yang lain nanti tetap semua harus sudah siap.
ya, karena pilihan itu nanti dijatuhkan sesuai dengan PP masing-masing. Dan sudah kami sampaikan di awal tadi, semua saya suruh dipersiapkan karena nanti siapapun yang ikut yang terpilih ini nantinya sudah siap semuanya. Itu harapan saya di situ. Terus kita langsung menunjuk orang, tapi sebenarnya juga biar ada partisipasi arah situ, nanti biarkan silakan aja dipilih siapa, sebenarnya sudah siap semua dengan materi masing-masing. Jadi tadi saya sampaikan karena punya portfolio yang bagus, ini kan nanti juga bisa ditampilkan. Akan tetapi pada sesi kelas berbagi ini kan ada rambu-rambu yang harus dipenuhi dalam penyampaian materi yang dibagikan kepada peserta di panen belajar tadi. Terus yang selanjutnya terkait dengan bahan tayang ini kan bukannya PPD, sekarang kan banyak pada saat kita presentasi ini kan ada hal-hal yang memang akan dipaparkan saat berbagi. Nah, disinilah nanti dari perwakilan dari JGP kita yang akan melaksanakan kegiatan berbagi kelas berbagi ya Bu ya. Ini nyarinya di mana nih Pak? Rambu-rambu lampiran Loka 7 moderasi Loka karya di LMS saya. Oh iya. Atau mungkin jangan buka LMS Loka karya 7, nanti kan ada materi-materinya. Oke Bu Dewi ya, jadi nanti siapapun yang kita tunjuk harus sudah siap dengan kriteria atau kita masuk lanjut ke bagian akhir pendampingan. Jadi saya selaku pengajar praktek mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Bu Dewi yang telah ini masyarakat mana? Jadi di bagian akhir pendampingan ini saya selaku pengajar praktek mengapresiasi dan mengucapkan sebesar-besarnya kepada Bu Dewi yang telah berbagi praktek baik yang sudah dilaksanakan dari pembelajaran daring sampai ke implementasi di pembelajaran di SMA 1. Bu Dewi telah melaksanakan kegiatan pemetaan sumber daya yang telah dilakukan di SMA 1 Malamsari ini untuk melakukan perubahan dan perbaikan pembelajaran. Terus yang ketiga, Bu Dewi ini nantinya harus mengumpulkan rencana kerja pengembangan program sekolah. Jadi paling lambat 2 hari setelah Loka Karya 7. Jadi yang di Loka Karya 7 nanti kan ada tugas ini. Oh. Ya. Nah, ini nanti dikumpulkan setelah Loka Karya 7, 2 hari setelah Loka Karya. Dan pengumpulannya kemana? Nanti dijelaskan secara teknisnya pada saat kegiatan sudah berlangsung, nanti ada penjelasan. Siap. Itu Bu Dewi ya, mungkin sebelum kami tutup mungkin ada pertanyaan dari Bu Dewi. Sudah Bapak, Cukup ya? Iya. Kalau cukup kita akhiri pendampingan individu yang ke-6 ini. Saya selaku pengajar praktek mohon maaf apabila ada kekurangan, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dewi telah melaksanakan kegiatan PI6 ini dari awal sampai akhir. Apabila tidak ada halangan apapun, dan atur kalam wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Toto, saya juga mau mengucapkan terima kasih sudah didampingi selama ini dalam pembelajaran ini. Mungkin PI terakhir ya Pak ya? PI terakhir ya. Mohon maaf loh Pak kalau saya banyak merepotkan Bapak. Sama-sama. Ini nanti kita agendakan saja Bu ya. Kita luring atau daring, nanti kita diskusi terkait mungkin setelah kamu ya, setelah PI6, setelah Loka Karya Loka 6 kita langsung ketemu agendakan biar terplanning Pak. Ya. Oke, Dewi, itu ya. Terima kasih.